Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya diberikan kesehatan ya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Apa kabar pionir semuanya di seluruh Nusantara maupun di mancanegara? Semoga semuanya juga diberikan kesehatan ya, dilancarkan rezekinya semua sampai dengan adanya open mainnet nanti. Oke, langsung aja ada informasi yang perlu kita kupas lagi ya tentang GWR ya, Guinness World Records. Bitcoin memasuki rekor sebagai kripto pertama yang memang sangat membanggakan dunia investor ya. Artinya memang tidak ada yang bisa mengendalikan. Tidak ada korupsi yang akan masuk, koruptor ya maksudnya akan masuk menggunakan Bitcoin ini, karena ini memang terdesentralisasi pertama. Kemudian jaringan Pi ya akan masuk sebagai kripto yang paling diterima ya. Ekosistem komunitasnya sangat luar biasa. Komunitas dari Pi Network ini sangat jauh mengalahkan dari Bitcoin. Bitcoin ini sebagai bapaknya ya, sebagai bapaknya. Ethereum itu sebagai ibunya ya, sebagai ibunya. Sedangkan anaknya itu Pi Network. Ekosistem berbeda jauh dengan pendahulunya, ibunya maupun bapaknya. Jadi para penambang petir ini, kalian nanti yang calon-calon sultan ya, calon-calon sultan saya katakan. Karena investor itu juga nggak goblok sahabatku ya. Investor berani bertaruh spekulasi harga ya, seperti di CoinMarketCap, Huobi, XT.com dan lainnya, atau termasuk Atlantis. Mereka itu nggak bodoh ya, mereka itu tahu bahwasanya anaknya ini sudah muncul untuk menyempurnakan semuanya dari Bitcoin ataupun Ethereum. Nah, sahabat CCTV Sip dimana berada, pionir di seluruh dunia ya. Sekali lagi, Pi Network bukan project yang kaleng-kaleng sahabatku. Banyak yang bilang halu karena ya mereka terhipnotis, terhalusinasi ya, terhalusinasi dengan informasi yang menggiurkan, menghebohkan dan mengiming-imingi. Akhirnya banyak yang berkhayal dan buru-buru pengen cepet kaya. Bitcoin memerlukan waktu dekade lama, 10 tahun mencapai titik puncaknya dan akhirnya kembali jatuh karena memang dimulai dari tahun 2014, 2015, 2016 sampai 2017 para investor besar mengholder Bitcoin, hanya sedikit-sedikit yang mereka jual. Pada akhirnya titik puncaknya di 2019 sempat terjatuh dan dihantam lagi oleh paus kripto, menjadi melejit lagi di November 2021 dan akhirnya terjatuh lagi dan terjatuh sampai sekarang karena Pi Network ini bukan aset yang abal-abal ya. Pi Network ini calon dari mata uang kripto global dunia untuk transaksi lintas negara dalam segi pembayaran apa saja, dalam segi apa saja. Sempurnanya Bitcoin yang terdahulu lebih sempurna lagi oleh Pi Network ini, dimulai dari masyarakat bawah dan mengenal semua kripto, disebarkan di seluruh dunia. Total supply 100 miliar sudah dialokasikan oleh core team untuk pionir dan untuk core team, bahkan untuk para investor ataupun dalam ekosistem yang tergabung di Pi Network. Untuk bonus-bonus dan hadiahnya sudah disiapkan semua, termasuk untuk referral security keamanan yang diajak oleh para pionir untuk memperkuat lingkaran dan menghold koin mereka mulai dari 6 bulan sampai 3 tahun. Itu adalah strategi Nicolas Kokkalis yang sangat cerdas. Oke, dari newswire.com ini informasi tentang cryptocurrency dan jaringan blockchain Satoshi Nakamoto Bitcoin telah menerima sejumlah penghargaan selama bertahun-tahun dan telah diakui oleh sumber media arus utama dan media tradisional. Misalnya pada tahun 2016 Bitcoin ditambahkan Merriam-Webster Unabridged Dictionary, dan 2 tahun kemudian kata tersebut termasuk dalam leksikon Scrabble. Tahun ini sahabatku
Guinness World Record atau GWR telah memberikan pengakuan atas penemuan Satoshi Nakamoto karena Bitcoin dianggap sebagai mata uang kripto terdesentralisasi pertama, bapaknya dari Panic-Walk. Meskipun demikian, ada juga indikasi kuat bahwa jaringan Pi mungkin juga dimasukkan dalam daftar sebagai proyek kripto terdesentralisasi dengan kinerja terbaik dan paling diterima saat mainnet nanti ditayangkan. Sahabat CCTV Sip, halo pionir semua, jangan gerubak-gerubuk, jangan kerusuh ya. Pemilik proyek ini kelas dunia, kelas eksekutif sahabatku ya, nggak main-main. Jadi terkadang kita yang sebagai wong cilik ya, masyarakat bawah, wong awam ya, karena kita salah menerima informasi yang tergiur dengan iming-iming yang pancingan mobil mewah, rumah mewah dan begini dan begitu. Wah, itu yang membuat akhirnya para pionir Indonesia itu berhalusinasi tinggi dan berharap ingin cepat kaya gitu, ingin wow. Tetapi aslinya project ini project yang jangka panjang gitu. Makanya yang nggak sabar itu selalu putus asa, nggak mau klik petir, padahal 1 menit saja menentukan 0,00 sekian pi nantinya itu akan menentukan Anda semua, karena nilainya nanti pasti berharga walaupun nanti tidak 314.159 Pi ini, yang jelas pasti di atas Bitcoin dan Ethereum, pasti suatu saat nanti. Lihat saja sahabatku, kita buktikan. GWR atau Guinness World Record telah secara resmi mencatat rekor dari berbagai pencapaian manusia dan peristiwa alam ekstrim selama 67 tahun. Jadi Guinness World Record ini nggak main-main menaruh atau membuat Panic-Walk ini sebagai rekor mata uang masa depan nantinya, itu karena memang sudah penyempurnaan dari beberapa pendahulunya, bapak dan ibunya. Nah, sahabatku lagi harus tahu, Ethereum itu pemiliknya itu muridnya Bapak Nicholas Kokalis ya, di Stanford University sana. Ya, diajari membuat blockchain itu, diajari sebagai founder Ethereum ya. Yang jelas Ethereum ini yang jelas juga Nicholas Kokalis di belakangnya. Bitcoin, nah, kelompok Satoshi Nakamoto banyak diprediksi Nicholas ada dalam wadahnya di sana, atau Nicholas ikut dalam memprakarsai di belakang layar, karena sejak 2006 Nicholas sudah sibuk mendesain teknologi blockchain ini sahabatku. Lanjut, rekor menunjukkan bahwa edisi pertama rekor dunia Guinness adalah buku teratas dalam daftar buku terlaris pada bulan Desember 1955. Buku tersebut masih menampilkan katalog yang signifikan dan verifikasi rekor dunia yang terkait dengan berbagai tindakan dan pencapaian yang memecahkan rekor. Ide membuat buku catatan awalnya berasal dari direktur pengelola pabrik Virgo and Sherlock Beaver. Rangkuman Bitcoin yang ditampilkan dalam rekor dunia Guinness terbaru menggambarkan bagaimana buku putih proyek diterbitkan secara online pada tahun 2008. Penulis Guinness mengatakan bahwa Bitcoin dikembangkan sebagai solusi untuk tantangan mengatur mata uang digital tanpa organisasi terpusat atau pihak ketiga terpercaya. Untuk mengawasi transaksi, penulis GWR merinci lebih lanjut bahwa jaringan yang dibuat Satoshi Nakamoto memecahkan masalah pengeluaran ganda catatan GWR 2022. Jadi sahabatku, jangan lelah klik petir, tetap semangat. Gak usah hiraukan penyihir, wong penambangnya juga Anda menggunakan HP Anda sendiri ya. Modal kuota wajar karena dunia internet ya. Tetapi suatu saat di masa mendatang nanti, Andalah yang sabar dan percaya akan teknologi ini. Anda yang akan menjadi juara, Anda yang akan diburu orang-orang ya, karena orang-orang butuh uluran tangan Anda sebagai penambang petir yang memiliki kesempatan rezeki, peluang menjadi miliarder suatu saat nanti. Anda harus ulurkan tangan Anda membantu saudara-saudara yang tidak percaya, yang nyinyir, yang membutuhkan uluran tangan, yang tidak mengetahui proyek ini. Karena tidak semua orang akan percaya Panic-Walk, dan tidak semua orang mengenal Panic-Walk, dan tidak semua orang di Indonesia sekitar 370 juta
penduduk Indonesia itu mengetahui project ini karena hanya ribuan saja, ya, hanya beberapa ribu saja, nggak nyampe 50.000. Kemungkinan 20.000 juga yang aktif itu hanya separuhnya, sobatku. Anda adalah orang yang terpilih. Tetapi saat ini banyak juga yang diam-diam ikut menambang, ya. Mau itu pengusaha, mau itu pejabat, banyak juga yang menambang. Nggak usah berkecil hati, cuman mereka akan diam-diam saja. Tetap semangat, jangan khawatir, karena perbandingan Bitcoin sebagai bapaknya, Ethereum sebagai ibunya, dan Pi Network anaknya. Yang jelas, sebagai seorang anak teknologi, gak akan melupakan ibu dan bapaknya. Suatu saat nanti Pi Network juga akan mengangkat derajatnya Bitcoin dan Ethereum. Dikarenakan suatu saat setelah open mainnet nanti, orang-orang masyarakat bawah yang menjadi kaya raya juga pasti akan ingin memiliki aset digital Bitcoin dan Ethereum. Sehingga nilai dari Bitcoin dan Ethereum tetap akan naik kembali pelan-pelan. Ada saatnya Anda akan menjadi sang juara. Terima kasih sudah menonton video ini dan menyimak sampai selesai. Karena tidak menyekip, jadi Anda tidak gagal paham. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku.